Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, sehat semua pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini sekalian saya mendapatkan tugas di kegiatan saya yaitu PKG PJOK Provinsi Lampung tahun 2024. Nah, saya hari ini akan mendesimulasikan rencana tindak lanjut selama saya pendidikan selama 3 bulan yang sudah berjalan. Nah, dalam rencana tindak lanjut ini sebagai tugas terakhir atau tugas kegiatan PKG PJOK ini, dan diwajibkan semua peserta untuk mendesimulasikan rencana tindak lanjut kepada komunitas belajar yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, terima kasih Bapak sekalian sudah hadir Komber Belajar SD Muhammadiyah, terutama wali kelas 5. Karena ini ada hubungannya nanti rencana tindak lanjut ini dengan siswa-siswa kita, murid-murid kita di kelas 5. Nah, rencana tindak lanjut saya adalah merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Maka dari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk sekalian dalam memenuhi undangan kami, undangan saya dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut kegiatan PJOK ini. Nah, rencana tindak lanjut saya yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui Sport Education SEM. Nah, Sport Education ini saya dapatkan juga di kegiatan PKG PJOK yang kemarin loka karya selama 1 minggu di Bandar Lampung. SEM ini adalah nanti intinya melatih anak untuk berkompetisi, mengelola kegiatan, mengelola kompetisi sampai kepanitiaan dan sebagainya. Nah, nanti anak-anak akan diarahkan ke sana melalui Sport Education atau SEM. Nah, nama program rencana saya ini saya kasih nama GERSAK. Adalah Gerakan Sehat Aktif Berkompetisi. Jadi nama kerennya adalah GERSAK, yang nanti kegiatannya futsal. Kenapa futsal? Ada beberapa yang latar belakang nanti mengapa muncul kompetisi futsal, kenapa tidak cabang yang lain. Nah, nanti kita lihat. Karena saya sudah mendengarkan voice itu atau suara keinginan anak-anak, pendapat dari anak-anak, yaitu yang nantinya mereka diharapkan berkolaborasi untuk menentukan rancangan kegiatan. Jadi anak-anak kita dengarkan mudahan, kemudian nanti harapannya voice ini atau suara dari anak-anak itu akan menjadi konseptor juga dari kegiatan itu. Kompetisi seperti anak apa nanti anak-anak akan kita arahkan untuk ke sana. Yang kedua, saya latar belakangnya sudah mendengarkan voice. Yang kedua adalah choice, yaitu memberikan kesempatan murid untuk membuat konsep. Nah, membuat konsepnya, kompetisinya seperti apa, nanti anak-anaknya akan mendesain. Nah, yang terakhir adalah ownership, yaitu memposisikan lingkungan fisik yang mendukung kegiatan. Karena kita di SD, dan namanya SD masih butuh bimbingan dari Bapak Ibu guru sekalian, terutama guru olahraga. Karena ini berkaitan dengan futsal. Nah, latar belakang berikutnya yaitu futsal merupakan olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Apalagi bulan-bulan ini banyak sekali kompetisi orang dewasa. Nah, ini anak-anak kita ternyata tertarik. Kemudian kegiatan futsal ini ternyata kalau kita lihat saat istirahat, anak-anak itu banyak sekali memenuhi halaman lapangan futsal kita dengan ada yang seragam, ada yang pakai baju olahraga, ada yang tidak pakai baju olahraga, semua asik bermain futsal. Nah, ini salah satu yang melatar belakangi saya dengarkan voice choice ownership-nya anak-anak, muncullah futsal karena dia ingin kegiatan yang asik dan menyehatkan tapi memudahkan. Makanya banyak sebagian
bermain futsal di dalam sekolah. Kemudian selain itu, wali murid ternyata juga sudah mendukung terkait dengan kegiatan futsal ini, termasuk sekolah dan lingkungan. Ini yang latar belakangnya. Nah, tujuannya dari Gersak tadi itu dengan SEN, yaitu menjalin kebersamaan siswa dan memadai minat dan bakat olahraga siswa di lingkungan sekolah, mendorong siswa aktif terlibat dalam kegiatan olahraga futsal. Ini sudah pasti karena anak-anak istirahat walaupun panas itu tetap senang sekali terkait dengan permainan futsal ini. Dan berikutnya mendorong siswa untuk memimpin sebuah pertandingan dan kepanitiaan dalam kompetisi. Nah, Gersak ini, kompetisi ini nanti yang menjadi wasit, panitia itu adalah dari anak-anak. Guru, kepala sekolah itu membuka dan berolahraga itu mendampingi, termasuk teman-teman wali kelas itu mendampingi bagaimana proses perjalanannya SEN tadi, Sport Education Model itu. Itu rencananya tujuannya seperti itu. Nah, capaian yang diharapkan dari program ini peserta didik diharapkan mampu memahami, kemudian menjalankan kegiatan ini bersama rekan-rekannya dengan menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi dalam kondisi nyata. Langkah-langkahnya nanti akan kita arahkan untuk berdiskusi, kita pandu bagaimana membentuk kepanitiaan sampai mengkonsep kegiatan. Nah, kemudian kegiatannya itu pertama melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah, tentunya terkait dengan aset yang berkaitan dengan futsal. Apakah sekolah itu mempunyai aset lapangan indoor atau outdoor? Nah, itu nanti ditentukan di sini. Kemudian hasilnya harapannya peserta didik diharapkan mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan mampu memimpin dalam menjalankan dengan baik. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah kita memiliki tenaga pendidik yang profesional dengan kualifikasinya itu kurang lebih 60 orang. Itu aset yang dimiliki sekolah. Memiliki jumlah peserta didik 1.400 orang dan sekolah memiliki fisik berupa lapangan futsal, indoor maupun indoor yang memadai. Ini aset yang dimiliki oleh sekolah. Rencana evaluasinya nanti setelah kegiatan itu, evaluasi akan dilakukan pada akhir tahapan yang meninjau capaian pembelajaran, kemudian nanti juga refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan penguasaan. Itu nanti guru akan merefleksi, mencatat mana kekurangan dan kelebihannya, karena SEN ini tidak semata-mata untuk mencari juara, tapi hanya tidak semata-mata mencari juara, tapi terkait dengan bagaimana anak nanti mampu memimpin atau memanage semua kegiatan. Nanti terakhir evaluasi ini oleh guru dan anak-anak akan melakukan refleksi. Kemungkinan tantangan, tentu karena kita di sekolah dasar ini masih waktunya kita jam aktif, nanti bagaimana pengelolaan waktunya, motivasi peserta didiknya, kemudian kesulitan dalam manajemen tim. Nah, nanti akan ini insyaAllah kemungkinan besar akan muncul tantangan ini terkait dengan waktu, karena terkait dengan pembelajaran aktifnya. Kemudian solusi, nah, untuk mengatasi penggunaan waktu ini nanti mungkin penjadwalan yang efisien. Kalau kita sudah masuk di hari Sabtu biasanya di free kegiatan pembelajaran reguler, kita bisa gunakan. Kemudian untuk motivasi mungkin nanti diberikan hadiah untuk memotivasi secara eksternal agar mereka termotivasi untuk melakukan kegiatan SEN ini. Melakukan komunikasi terbuka, ini biasanya kesulitan anak-anak dalam manajemen tim ini terkait dengan komunikasi. Jadi namanya anak kita masih SD, biasanya komunikasinya agak sulit. Maka nanti kita akan mencoba fasilitasi melakukan komunikasi terbuka. Nah, ini kegiatan rencana tindak lanjut saya terkait dengan rencana tindak lanjut
PKG PJOK Provinsi Lampung yang mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik. Kira-kira itu ada pertanyaan Pak Utara, kira-kira cukup? Pak Randy ada pertanyaan terkait pelaksanaannya? Ya cukup. Terima kasih untuk sekalian atas kehadirannya. Nanti insya Allah akan kita laksanakan, kita laporkan kembali terkait dengan kegiatan RT ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.